Baik, teman-teman semuanya, di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan materi tentang analisis 7P perusahaan Nike. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Imade Wahyu Dananjaya dengan NIM 123102111. Perkenalkan, nama saya Madyu Pranata, NIM 123 10210. Baik, perkenalkan saya Igusti Amira Wijaswari dengan NIM 123 10212. Baik, perkenalkan nama saya Amanda Novianti dengan NIM 123 10213. Perkenalkan, nama saya Komas Tatyani dengan NIM 123 10220. Baik, selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu gambaran perusahaan. Nike adalah perusahaan yang bergerak di bidang footwear, apparel, equipment, aksesoris, dan servis. Jadi, Nike tidak hanya menjual sepatu, tetapi juga pakaian olahraga, perlengkapan olahraga, dan aksesoris lainnya. Selanjutnya, pada tahun 2025, Nike tercatat mendapatkan pendapatan sebesar 46,3 US dollar dan memiliki sekitar 77.800 karyawan di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa Nike merupakan perusahaan besar dengan pasar internasional. Kemudian, sekitar 42% pendapatan Nike berasal dari Nike Direct. Maksudnya adalah penjualannya langsung melalui toko resmi Nike dan platform digital seperti website maupun aplikasi. Untuk bisnis utama Nike bergerak pada bidang footwear, apparel, equipment, aksesoris, dan servis. Kanal utama dari Nike ada Nike Direct, platform digital, dan Woolworths. Produksi hampir seluruh footwear dan apparel dibuat oleh kantor independen. Segmen wilayahnya ada di North America, EMEA, Great China, dan Converse terpisah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengapa sih green production itu sangat penting? Kalau dulu perusahaan dinilai dari kualitas dan harga produknya, sekarang masyarakat juga mulai memperhatikan bagaimana produk itu dibuat. Di bidang industri fashion dan sportswear, dampak lingkungan terbesar justru sering terjadi sebelum produk sampai ke tangan konsumen. Mulai dari penggunaan bahan baku, proses produksi di pabrik, sehingga distribusi ke berbagai negara. Karena itu, green production menjadi penting sebagai upaya untuk mengurangi emisi, limbah, dan penggunaan sumber daya yang berlebihan. Selain itu juga memberikan manfaat bagi lingkungan, penerapan green production juga dapat meningkatkan citra perusahaan dan membangun kepercayaan konsumen. Jadi, sustainability saat ini bukan lagi sekedar tren pemasaran, tetapi juga sudah menjadi bagian dari strategi bisnis yang harus dijalankan perusahaan agar tetap relevan dan kompetitif. Selanjutnya, di sini ada 7P sebagai alat uji berkelanjutan. Dalam analisis ini, 7P digunakan untuk melihat apakah sustainability benar-benar diterapkan dalam bisnis Nike atau hanya sebatas komunikasi pemasaran. Dengan kata lain, 7P membantu kita menilai sejauh mana konsep green production sudah terintegrasi ke seluruh aktivitas perusahaan. Mulai dari produk yang melihat penggunaan material ramah lingkungan, terus ada price yang menilai hubungan antara biaya sustainability dan efisiensi bisnis, sehingga ada place yang berfokus pada rantai pasok dan distribusi global. Kemudian ada promotion yang digunakan untuk menguji apakah klaim hijau yang disampaikan Nike benar-benar didukung bukti yang jelas atau justru berpotensi menimbulkan greenwashing. Selain itu juga, people menyoroti peran pekerja dan pemasok, sehingga ada proses yang menilai bagaimana proses produksi dan pengolahan limbah dilakukan. Sedangkan physical evidence yang melihat bukti nyata seperti label produk, laporan keberlanjutan, dan transparansi informasi. Melalui 7P, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai konsistensi penerapan sustainability di Nike. Selanjutnya ada kemajuan terlihat tapi cukup tetap pusat masalah. Berdasarkan data yang ada, Nike sebenarnya sudah menunjukkan kemajuan dalam aspek sustainability. Beberapa indikator seperti penurunan emisi pada fasilitas perusahaan, peningkatan penggunaan energi terbarukan, serta penggunaan material yang lebih ramah lingkungan
menunjukkan bahwa ada perubahan nyata dalam operasional perusahaan. Namun, jika dilihat lebih dalam, tantangan terbesar Nike masih berada pada skop 3 emission. Emisi ini berasal dari aktivitas yang tidak dikendalikan langsung oleh perusahaan, seperti pemasok bahan baku, proses manufaktur oleh kontraktor, logistik, sehingga siklus akhir penggunaan produk. Artinya, meskipun Nike berhasil memperbaiki operasional internalnya, sebagian besar jejak lingkungan perusahaan masih berasal dari rantai pasok global. Inilah alasan mengapa skop 3 masih menjadi pusat masalah. Kedepannya, keberhasilan green production Nike akan sangat bergantung pada kemampuan mereka mengurangi dampak lingkungan di seluruh supply chain, bukan hanya pada fasilitas yang mereka miliki. Nah, pada bagian ini dijelaskan bahwa sustainability dapat dilihat dari material produk, daya tahan, dan potensi materialnya. Nike sendiri mulai menggunakan material yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi emisi karbon dalam proses produksinya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian EPM sebesar 48% menuju 50% dan pengurangan emisi material sebesar 1,1 juta ton CO2e. Namun, sustainability tidak cukup hanya dari material. Jika produksi dan limbah produk tidak dikendalikan, dampak dalam lingkungannya sendiri akan tetap besar. Karena itu, produk hijau perlu didukung dengan data yang jelas, bukan hanya dengan label pemasaran. Nah, pada slide ini akan menjelaskan tentang harga dan distribusi, yaitu nilai premium bertemu rantai pasok. Sustainability memang dapat menambah biaya awal, seperti biaya material ramah lingkungan, audit, dan juga pengelolaan supplier. Namun, hal ini juga bisa meningkatkan efisiensi, mengurangi limbah, dan menjaga reputasi perusahaan. Contohnya, Nike berhasil menurunkan waste per unit sebesar 11%, yang menunjukkan bahwa efisiensi dalam produksinya. Dalam distribusi, Nike sendiri menjual melalui toko, platform digital, dan juga wholesale. Karena produksinya global, sustainability juga berkaitan dengan emisi, energi, dan kepatuhan pemasok. Produksi Nike terbesar sendiri itu berada di negara Vietnam, Indonesia, dan juga Cina. Baik, selanjutnya ada promotion atau storytelling harus setara dengan bukti. Pada slide ini dijelaskan bahwa Nike memiliki kekuatan yang sangat besar dalam promosi dan storytelling. Nike adalah brand atletik global, sehingga kampanye atau iklan yang mereka buat mudah dikenal dan diterima oleh konsumen di berbagai negara. Selain itu, Nike juga berhasil menghubungkan konsep keberlanjutan lingkungan dengan inovasi produk olahraga mereka, sehingga produk yang mereka buat terlihat lebih modern, berkualitas, dan tetap peduli dengan lingkungan. Namun, di balik kekuatan promosi tersebut, ada resiko yang disebut dengan greenwashing. Pada tahun 2025, ASA menilai bahwa klaim Nike mengenai sustainable materials terlalu umum dan kurang memberikan bukti yang jelas. Nike dianggap belum menjelaskan secara detail bagaimana dampak lingkungan produknya dari awal produksi sampai akhir penggunaan produk. Baik, selanjutnya ada people, bukan hanya karyawan Nike. Slide ini menjelaskan bahwa keberlanjutan perusahaan Nike tidak hanya bergantung pada karyawan Nike saja. Karena sebagian besar produksi Nike dilakukan dengan sistem outsourcing. Maka dari itu, pihak yang paling penting justru adalah pemasok dan pekerja pabrik. Nike memang memiliki sekitar 77.800 karyawan, tetapi hampir seluruh produksi footwear dan apparel dilakukan oleh kontraktor independen di berbagai negara. Oleh karena itu, kondisi kerja pekerja pabrik, standar pemasok, dan keterlibatan pekerja menjadi bagian penting dalam keberlanjutan perusahaan Nike. Selain itu, komunitas, konsumen, dan atlet juga memiliki pengaruh yang sangat besar. Atlet dan komunitas membantu membangun citra brand Nike, sedangkan konsumen menentukan apakah produk ramah lingkungan Nike diterima atau tidak di pasaran. Jadi, keberlanjutan Nike melibatkan banyak pihak dalam
rantai produksi dan distribusi, tidak hanya melibatkan perusahaan atau pusat saja. Baik, selanjutnya ada proses atau alur produksi hijau harus tertutup. Pada slide ini dijelaskan bahwa Nike menerapkan proses produksi hijau yang terstruktur. Proses tersebut dimulai dari tahap desain produk, pemilihan material, proses produksi, proses distribusi, penggunaan oleh konsumen, hingga tahap penggunaan kembali atau daur ulang. Kekuatan Nike ada pada sistem produksinya yang sudah cukup jelas dan terukur. Nike juga memiliki program pengumpulan produk bekas untuk didaur ulang atau didonasikan agar limbah produk yang mereka buat dapat dikurangi. Namun, pada slide ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keberlanjutan proses daur ulang. Data pada slide ini menunjukkan bahwa jumlah produk yang berhasil dikumpulkan, didaur ulang atau didonasikan turun dari 17,9 juta unit pada FY23 menjadi 6,9 juta unit pada FY24. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Nike sudah memiliki sistem ramah lingkungan yang baik, perusahaan masih perlu meningkatkan konsistensi program daur ulang dan pengelolaan limbah produknya agar hasilnya lebih stabil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai physical evidence atau bukti fisik, di mana ini merupakan sebuah elemen penting untuk mengurangi ambiguitas dalam green claim yang dibuat sebuah perusahaan. Jadi, sebuah perusahaan tidak hanya cukup menggunakan simbol atau warna hijau untuk menunjukkan bahwa produknya ramah lingkungan, tetapi juga perlu yang namanya memberikan bukti yang jelas, terukur, dan juga transparan kepada para konsumen. Di mana bukti tersebut dapat ditunjukkan melalui berbagai aspek. Pertama yaitu label ataupun banner perusahaan perlu menyampaikan informasi mengenai material, sertifikasi, ataupun karakteristik produk secara lebih jelas, bukan hanya sekedar ikon hijau sebagai strategi visual perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu melalui halaman produk, di mana perusahaan perlu menjelaskan metode produksi ataupun batas klaim serta komposisi material yang digunakan perusahaan. Hal ini penting agar konsumen dapat memahami dasar dari klaim yang berkelanjutan yang disampaikan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu produk fisik ataupun platform digital, di mana perusahaan juga harus berperan dalam memberikan edukasi kepada konsumen. Transparansi informasi ini membantu konsumen dalam membuat pilihan yang lebih sadar terhadap produk yang berkelanjutan. Dan yang keempat yaitu melalui laporan data, di mana perusahaan dapat menunjukkan target, pencapaian, insurance, serta keterbatasan yang dimiliki dalam praktik keberlanjutan perusahaan. Data ini kemudian menjadi bentuk bukti yang lebih kuat karena dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata konsumen. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penilaian terhadap setiap elemen 7P dalam green production, di mana semakin dekat praktik perusahaan dengan operasional nyata dan didukung data yang jelas, maka semakin tinggi juga kredibilitas berkelanjutannya pada suatu perusahaan. Yang pertama pada aspek produk, di mana penilaian berada pada tingkat tinggi menengah karena material dan juga desain produk mulai menunjukkan upaya yang lebih terukur dalam keberlanjutan. Artinya bahwa sebuah perusahaan ini sudah mulai memperlihatkan penggunaan bahan dan juga desain yang lebih ramah lingkungan. Kemudian pada aspek price atau harga, di mana penilaiannya berada di tingkat menengah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih perlu menyeimbangkan antara biaya penerapan konsep hijau dengan efisiensi pengelolaan limbah agar harga tetap bisa kompetitif bagi konsumen. Kemudian pada aspek place, di mana tingkatnya juga menengah karena perusahaan memiliki kanal distribusi yang kuat, tetapi rantai pemasoknya cukup kompleks. Jadi tantangannya ada pada bagian memastikan seluruh rantai distribusi tetap dapat menerapkan prinsip keberlanjutan secara konsisten. Kemudian selanjutnya pada aspek promotion, di mana penilaian mendapatkan nilai menengah rendah. Walaupun storytelling ataupun narasi keberlanjutan cukup kuat, tapi masih ada risiko klaim yang ambigu atau kurang spesifik sehingga berpotensi dianggap sebagai greenwashing jika tidak didukung dengan data yang jelas. Kemudian juga ada pada aspek people, di mana penilaiannya menengah karena perusahaan tidak hanya melibatkan karyawan internal, tetapi juga para pekerja dari para pihak pemasok. Ini menunjukkan bahwa keberlanjutan perlu diterapkan secara menyeluruh, bukan hanya di dalam perusahaan saja. Kemudian aspek proses,
Dimana mendapatkan penilaian cukup tinggi karena perusahaan sudah memiliki data yang kuat terkait emisi, energi, dan juga limbah. Ini menjadi salah satu fondasi utama yang akan perkuat kredibilitas praktik green production pada perusahaan ini. Dan yang terakhir yaitu pada aspek physical evidence, di mana penilaiannya berada di tingkat menengah karena bukti visual dan juga komunikasi keberlanjutan masih perlu diperkuat dengan substansi ataupun bukti yang lebih konkret agar klaim yang disampaikan menjadi lebih meyakinkan. Kemudian selanjutnya yaitu verdict atau penilaian akhir terhadap praktik green production yang dilakukan oleh Nike. Dimana intinya bahwa perusahaan dinilai sudah bisa menunjukkan upaya keberlanjutan yang nyata atau gini, tetapi masih memiliki resiko simbolik apabila klaim hijau yang disampaikan tidak didukung dengan bukti yang cukup kuat. Dimana bagian awal ini dijelaskan bahwa penilaian berkelanjutan tidak bersifat hitam putih, artinya perusahaan tidak langsung dianggap sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk. Dimana Nike dinilai sudah melakukan perubahan operasional yang nyata, tetapi komunikasi klaim hijaunya tetap harus mengikuti standar dengan bukti yang jelas, terukur, serta spesifik sepanjang siklus hidup produk. Dimana pertama di bagian gini, dimana dijelaskan bahwa Nike sendiri sudah memiliki beberapa indikator keberlanjutan yang cukup kuat. Misalnya seperti target pengurangan emisi, kemudian penggunaan listrik terbarukan, program APM, pengolahan limbah, serta laporan data yang menunjukkan adanya perubahan operasional. Di mana ini berarti bahwa upaya keberlanjutan tidak hanya berhenti pada pemasaran, tetapi sudah mulai masuk ke dalam sistem dan juga proses bisnis dari perusahaan. Kemudian, namun pada bagian risiko simbolik ini masih terdapat beberapa tantangan. Salah satunya yaitu pada emisi Scope 3 yang masih dominan, di mana Scope 3 sendiri ini merupakan emisi yang berasal dari rantai pasok, distribusi, hingga penggunaan produk oleh konsumen, sehingga pengendaliannya lebih kompleks. Selain itu, praktik circularity atau ekonomi sirkular juga masih bersifat fluktuatif dan belum sepenuhnya konsisten. Oleh karena itu, klaim promosi yang digunakan terlalu luas tanpa disertai bukti rinci, perusahaan ini beresiko dianggap melakukan greenwashing atau hanya membangun citra hijau secara simbolik. Baik, selanjutnya apa yang sebaiknya diperkuat? Yang pertama, ada perjelas klaim produk. Tampilkan batasan klaim, persentase material, dan tahap daur hidup yang dihitung. Yang kedua, ada percepat Scope 3, fokus pada pemasok, energi pabrik, material, dan logistik, karena jejak terbesar ada di sana. Yang ketiga, ada stabilkan circularity. Program rescue, donation, dan recycle perlu dikonsistenkan agar tidak fluktuatif di antar tahunnya. Yang keempat, ada selaraskan 7P. Promosi dan bukti fisik harus mengikuti kualitas data, proses, dan produk. Pesan utama untuk kelas, sustainability tidak selalu menaikkan biaya. Ia dapat menurunkan pemborosan dan mencapai nilai kompetitif bila menjadi sistem operasi, bukan hanya slogan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan, dan terima kasih sudah menonton. Kami tutup dengan terima kasih.